Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak merasa aman, bebas untuk belajar, dan tumbuh menjadi individu yang percaya diri. Namun, di balik dinding-dinding pendidikan ini, ada ancaman yang semakin nyata: kekerasan seksual. Kasus ini semakin sering terjadi, dan anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), antara Januari hingga Mei 2023, setidaknya 202 anak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pelakunya adalah orang-orang yang dipercaya oleh anak-anak, seperti guru dan kepala sekolah. Sebagian besar dari kita tidak pernah membayangkan bahwa seseorang guru, sosok yang seharusnya menjadi teladan, bisa menjadi pelaku. Tapi, data berbicara lain. Lebih dari 31% dari pelaku kekerasan seksual adalah guru, diikuti oleh pimpinan pondok pesantren, kepala sekolah, dan bahkan pengasuh asrama. Pada jenjang sekolah dasar, kekerasan seksual berbasis daring juga menjadi masalah besar, dengan 36 siswa SD menjadi korban pelecehan melalui media sosial pada awal 2023. Pelaku kekerasan seksual ini seringkali menggunakan berbagai modus untuk mendekati korban. Salah satu kasus mengungkap bahwa pelaku menggunakan dalih spiritual, mengklaim bahwa korban akan mendapat barokah jika mengikuti kehendaknya. Sementara itu, di sisi lain, ada yang menggunakan iming-iming hadiah, uang, atau bahkan sekadar makanan untuk membujuk korban. Seorang anak melapor kepada kepala sekolah bahwa ia dilecehkan oleh temannya. Tetapi alih-alih mendapat pertolongan, kepala sekolah itu sendiri justru melecehkannya di ruang UKS. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa rentannya anak-anak di lingkungan sekolah, di mana pelaku memanfaatkan posisi dan otoritas mereka untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan. Kekerasan seksual di sekolah membawa dampak jangka panjang pada anak-anak. Korban tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga luka mental yang mendalam. Banyak di antara mereka yang kehilangan rasa percaya diri, mengalami kesulitan untuk kembali bersekolah, dan dalam beberapa kasus menarik diri dari interaksi sosial. Tak hanya itu, anak-anak yang menjadi korban seringkali juga menghadapi stigma dari lingkungan sekitar yang menganggap diri mereka ternoda. Dampak ini memerlukan perhatian khusus. Rehabilitasi psikologis sangat penting bagi anak-anak yang menjadi korban untuk membantu mereka pulih secara mental dan emosional. Sayangnya, layanan pemulihan seperti ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Lalu, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah tragedi ini terulang? Pertama, penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual di satuan pendidikan. FSGI telah mendorong pembentukan Satgas anti kekerasan di setiap sekolah yang bertugas memantau dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Banyak sekali kekerasan seksual yang kita tahu, yang sudah beredar di banyak sekali berita yang kita bisa jangkau, termasuk di media sosial dan juga di media cetak. Kedua, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual, baik untuk siswa, untuk guru, maupun untuk orang tua atau wali murid. Pendidikan seksual yang komprehensif sangat penting untuk membekali anak-anak dengan pemahaman tentang batasan fisik yang sehat dan cara melaporkan jika terjadi pemahaman. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil, seperti pembekalan anak-anak di usia dini dan juga pembekalan dari rumah, mengajarkan tentang do and don'ts dan area-area vital yang tidak boleh dijangkau atau tidak boleh disentuh oleh orang
yang tidak dikenal atau orang yang baru saja dikenal oleh anak-anak tersebut. Dan juga menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan adalah tanggung jawab kita bersama. Orang tua harus lebih waspada dan aktif memantau kondisi anak-anak dan juga lingkungan yang mereka tempati, seperti cara bergaul mereka, cara mereka bersosialisasi dengan teman-teman, cara mereka berbicara, cara mereka berperilaku, dan lain-lain. Ada juga dari orang tua bisa memberikan bimbingan berupa nilai-nilai agama, nilai-nilai humanis, dan lain-lain agar sang anak juga mendapatkan ilmu yang lebih dan juga bisa berpikir kritis untuk mengatasi atau saat menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan juga sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya mengajarkan akademik, tetapi juga mengajarkan keamanan psikologis dan juga fisik dari setiap anak-anak. Kekerasan seksual di sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau juga sekolah ataupun orang tua dari murid tersebut, tetapi kita semua. Mari kita jaga anak-anak kita, bangun kesadaran dan ciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman bagi mereka, karena masa depan mereka adalah tanggung jawab kita semua. Dan juga mari kita bersama-sama bersatu padu dan menyelaraskan tujuan kita agar yang awalnya menjadi rencana sekarang bisa terlaksana.